Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Zoom pada hari ini. Tak lupa pula juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Muslela Musdar yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Devilia, Andi Hainul, dan Dewi Sitara. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudari Andi Hainul sebagai pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Transfer antar perusahaan. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaan seringkali terlibat dalam berbagai transaksi antar mereka sendiri. Transaksi tersebut sering merupakan bagian penting dari operasi keseluruhan entitas konsolidasi. Transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa ini disebut transfer antar perusahaan atau intercorporate transfer. Selanjutnya, gambaran umum mengenai entitas konsolidasi yang perlu diketahui. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. Eliminasi transfer perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. PSAK 4, Laporan Keuangan Konsolidasi, menyebutkan saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan, serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Selanjutnya, eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berhubungan istimewa umumnya dianggap direalisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjualan. Tetapi untuk tujuan konsolidasi, laba tersebut belum dianggap direalisasi sampai direalisasi. Biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi atau unrealized intercompany profit. Selanjutnya, transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berhubungan istimewa seringkali membuat jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jenis jasa antar perusahaan tersebut dapat bermacam-macam. Pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator.
Saya kembalikan kepada moderator. Lala bisa lanjut. Baik, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Andi Hainul. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Dewi Sitara sebagai pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi transfer aset berupa tanah. Pada saat transaksi aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan. Gambaran umum proses eliminasi laba pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Pada saat tanah ditransfer antara pihak yang berhubungan istimewa pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena penjual tidak mencatat keuntungan atau kerugian, maka dari sudut pandang konsolidasi, laba maupun aset dinyatakan secara tepat. Transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi. Alokasi eliminasi laba belum direalisasi. Keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh afiliasi penjual dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan tersebut, penjualan harus ke bawah downstream sale. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Sedangkan penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan tersebut, penjualannya arus ke atas upstream sale, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Pelepasan aset di kemudian hari. Keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dari penjual aset dianggap realisasi pada saat aset tersebut dijual kembali ke pihak eksternal. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum direalisasi, walaupun laba yang dilaporkan penjual dari penjualan eksternal berdasarkan pada laba yang dilaporkan oleh entitas konsolidasi berdasarkan biaya perolehan oleh dari entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan yang terjadi oleh afiliasi yang membeli aset tersebut semula dari pihak luar. Transfer aset berupa aset disusutkan. Laba antar perusahaan belum direalisasi dari aset disusutkan atau diamortisasi dianggap akan direalisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis. Aset tersebut bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Pengaruhnya, bagian dari keuntungan atau kerugian belum direalisasi menjadi realisasi setiap periode seiring dengan manfaat yang didapat dari aset tersebut dan potensi jasanya berkurang. Dari sudut pandang konsolidasi, penyusunan harus didasarkan pada biaya perolehan aset untuk entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan aset dari luar pihak yang semula membeli aset tersebut dari pihak luar. Selanjutnya, transfer aset berupa aset diamortisasi. Yang perlu diketahui, hak produksi, paten, dan jenis aset tak berwujud lainnya dapat dijual perusahaan afiliasi. Akuntansi untuk aset tak berwujud biasanya berbeda dengan akuntansi aset berwujud. Dalam hal amortisasi, aset tak berwujud umumnya dilaporkan sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi, tanpa penggunaan akun kontra. Selain menetokan akumulasi dari aset tak berwujud terhadap biaya perolehan aset, penjualan aset tak berwujud antar perusahaan diperlakukan secara
dengan cara yang sama dengan penjualan aset berwujud antar perusahaan. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Dewi Sitara. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Devilia sebagai pemateri ketiga untuk menjelaskan satu contoh soal yang mengenai tentang transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus transfer antar perusahaan aset tidak lancar. PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X0 pada nilai buku saham sebesar 240 juta. Pada tanggal 1 Juli 20X1, PT Induk menjual tanah ke PT Anak semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 20X1 seharga 20 juta. PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama 20X1 dan tahun-tahun berikutnya. Selama tahun 20X1, PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta, terdiri atas laba dari operasi reguler sebesar 15 juta, PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. PT Induk mencari investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar di mana PT Induk menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada 31 Desember 20X1 dan kertas kerja konsolidasi dan laba bersih pada 31 Desember 20X1. Bisa kelihatan Excel-nya? Teman-teman bisa kelihatan Excel-nya? Kalau sama saya, PPT-nya aja yang terlihat. PPT-nya yang terlihat, tunggu di. Saya screen dulu ini. Kalau sekarang bisa? Kalau sekarang bisa? Sudah bisa. Iya. Oh iya. Jadi jurnal yang dibuat oleh PT Induk ketika PT Anak mengumumkan adanya laba sebesar 30 juta berarti 80% diperoleh oleh PT Induk menjadi 24 juta. Jadi 24 juta ini adalah kas yang diterima oleh PT Induk dan dengan menggunakan metode ekuitas dasar pada 20X1 investasi pada saham PT Anak berkurang sebesar 24 juta. Jurnal selanjutnya, oleh karena itu dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pada saham PT Anak bertambah sebesar 52 juta dan juga merupakan pendapatan dari anak perusahaan sebesar 52 juta. Caranya itu 65 juta dikali 80% sehingga nilainya 52 juta. Kalau kita lihat dari saldo akun investasi pada tanggal 31 Desember 20X1, perolehan akuisisi pada PT Induk adalah 240 juta. Sementara perusahaan induk memperoleh bagian laba bersih senilai 52 juta. Kemudian adanya pengurangan di bagian pembagian dividen. Di bagian pembagian dividen adanya pengurangan sehingga 30 juta ini dikali 80% menghasilkan 24 juta. Sehingga saldonya adalah
268 juta. Di awal harus menyiapkan jurnal eliminasi, yaitu kita pindahkan kertas kerja, dari kertas kerja kita akan membuat laporan keuangan. Jurnal eliminasi yang pertama yang kita buat untuk mengeliminasi pendapatan anak perusahaan ini, dari PT Anak tadi kan kita sudah ketahui nilainya adalah 30 juta. Terus bagian dari PT Induk adalah 80%, maka dikalikan 80% dikali 30 juta itu nilainya adalah investasi pada dividen yang diumumkan adalah 24 juta. Kemudian pada PT Induk memperoleh bagian penghasilan laba bersih. Penghasilan laba bersih dari PT Anak sebesar 80% dikali 65 juta adalah 52 juta. Jadi ini adalah pendapatan dari anak perusahaan. Ini kita akui sebagai pengurangan investasi pada saham di PT Anak. Selanjutnya jurnal selanjutnya, kemudian jurnal berikutnya kita mau mengalokasikan laba kepentingan non pengendali, laba kepentingan non pengendali atau pendapatan untuk kepentingan non pengendali. Nilainya adalah 30 juta, untuk induk adalah 80%. Terus dikali dengan 20%. Ini dia, pendapatan untuk KNP 10 juta dan dividen diumumkan 6 juta. Kepentingan non pengendali 4 juta, maka untuk anak itu 20%, 20% dikali 30 juta sebesar 6 juta. Maka dividen diumumkan adalah 6 juta. Dan kemudian pendapatan untuk kepentingan pengendali yang tadinya PT Induk sudah menginformasikan bahwa laba yang diperoleh PT Anak senilai 65 juta, kemudian ada 15 juta, ini 15 juta. Dan keuntungan hasil penjualan tanah yang belum terrealisasi, berarti laba sesungguhnya adalah 50 juta. Jadi 50 juta itu dikali dengan 20% ini, menghasilkan 10 juta. Itu merupakan kepentingan non pengendali atau KNP. Nah, jurnal berikutnya bisa kita lihat di 15. Untuk mengeliminasi saldo awal, tadi kita ketahui bahwa PT Induk mengeluarkan kas sebesar 240 juta. Jadi dia mengeluarkan kas sebesar 240 juta ketika mengakuisisi pada PT Anak, sementara dari laporan keuangan PT Anak diketahui bahwa saham biasa PT Anak adalah 200 juta, tapi karena dia sudah mengeluarkan kas sebesar 240 juta, maka diketahui saham biasa pada PT Anak nilainya adalah 200 juta dan pada saldo laba adalah 100 juta. Sehingga selisihnya adalah 60 juta. Ini kepentingan non pengendali, selisihnya adalah 60 juta. Kita akui sebagai milik non pengendali dan kita jurnal dengan kepentingan non pengendali. Jadi tolong diperhatikan bahwa kepemilikan induk adalah 80%. 80% dikali dengan 300 juta adalah 240 juta. Jadi ini 240 juta. Berarti PT Induk membeli atau mengakuisisi PT Anak pada nilai buku. Jurnal berikutnya mengeliminasi keuntungan penjualan tanah. Jadi keuntungan penjualan tanah ini belum terrealisasi dari penjualan upstream atas tanah. Tadi PT Anak menjual ke induk itu sebesar harus dikurangi 15 juta. Keuntungannya juga penjualan tanah kita kurangi 15 juta. Jadi kita kurangi 15 juta dan juga tanahnya 15 juta kita kurangi. Maka tahap berikutnya kita akan menyiapkan kertas kerja, laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa penempatan kertas kerja konsolidasi, ada 5 kolom. Yang pertama ada PT Induk, PT Anak, eliminasi ada 2, debit dan kredit, dan konsolidasi.
Yang pertama, kita akan memasukkan data-data dari kedua perusahaan, yaitu dari PT Induk maupun PT Anak. Tapi harus kita selesaikan dari PT Anak, ingin mengetahui PT Anak, maka laba bersih yang akan ditransfer ke PT Induk. Karenanya laba rugi dari PT Anak harus diselesaikan dulu. Oleh karenanya dari data misalkan diketahui penjualan. Penjualan nilainya 200 juta. Terus keuntungan, ada keuntungan penjualan tanah 15 juta. Pendapatan dari anak perusahaan nilainya nihil. Berarti jika dijumlahkan total kredit dari penjualan adalah PT Anak 215 juta. Selanjutnya beban pokok penjualan. Nilainya pada PT Anak 115 juta, operasi dan amortisasi 20 juta, beban lain-lain 15 juta. Maka jika dijumlahkan nilainya total debit pada beban-beban adalah 150 juta. Namun 65 juta pada laba bersih sebelum KNP atau kepentingan non pengendali induk dan sebagian lagi kepada non pengendali. Oleh karenanya nanti di sini kita akan buatkan pendapatan untuk non pengendali. Oleh karenanya laba bersih dari PT Anak tersebut adalah nilainya 65 juta karena ini kan sudah diketahui dari atas tadi bahwa 65 juta adalah nilai dari laba bersih PT Anak yang akan dipindahkan ke PT Induk dan kita akan memulainya. PT Induk katakanlah penjualan 400 juta, katakanlah penjualan PT Induk 400 juta, keuntungannya tidak ada, maka pendapatan anaknya 52 juta, jadi total kredit pada penjualan di PT Induk 452 juta. Tadi sudah diketahui untuk PT Anak nilainya adalah 65 juta, dan 65 juta ini untuk PT Induk 52 juta, seperti di atas tadi 52 juta, dikali 80%, sehingga total kredit 400 juta dikurang 52 juta, hasilnya 452 juta. Kemudian kita isikan beban-beban pada PT Induk, yaitu beban pokok penjualan ada 170 juta, operasi dan amortisasi 50 juta, beban lain-lain 40 juta, maka total kredit pada beban-beban yaitu 260 juta. Dari data laba bersih sebelum KNP, yaitu 192 juta ini, maka kertas kerja dibagi 3 kelompok. Ada kelompok pertama yaitu kelompok laba rugi, yang sudah diselesaikan tadi. Kelompok kedua adalah kelompok saldo laba. Saldo laba biasa ini saldo laba. Saldo laba biasa dimulai dari mana saja. Jadi katakanlah kita memulai dari saldo laba di PT Induk. Nilainya adalah pada tanggal 1 Januari 20X1 300 juta. Kemudian ada laba bersih dari atas dipindahkan 192 juta ini dipindahkan ke bawah ke laba bersih yang dari atas, maka nilainya adalah 492 juta. Kemudian ada pembagian dividen. Dividen pembagiannya adalah 60 juta sehingga saldo labanya 492 juta. Ini dikurang dengan 60 juta, hasilnya saldo labanya 432 juta. Untuk para PT Anak sudah diketahui bahwa saldo labanya itu adalah 100 juta. Dan 65 juta untuk laba bersih yang sudah diketahui. Jadi jika dijumlahkan hasilnya 165 juta. Dan ada pembagian dividen tadi di atas sudah dijelaskan bahwa pembagian dividen 30 juta, saldo laba untuk PT Anak per 31 Desember adalah 135 juta. Dividennya tadi sudah diumumkan di atas. Bagian laporan posisi keuangan. Jadi kita lihat di bawah sini ada kas, nilainya pada PT Induk 229 juta, pada piutang usaha 75 juta, persediaan 100 juta, tanah 210 juta, bangunan dan peralatan 800 juta, investasi pada saham 268 juta, maka total debit pada laporan posisi keuangan 1.682 juta. Investasi pada saham PT Anak
ini nilainya. Total debitnya sama. Nanti harus balance yang nilai akhirnya. Selanjutnya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan pada PT Induk 400 450 juta, hutang usaha 100 juta, hutang obligasi 200 juta, modal saham biasa 500 juta. Saldo laba dari atas 432 juta. Maka total kreditnya adalah 1.682 juta. Untuk selanjutnya, kas pada PT Anak adalah kasnya 110 juta, piutang usaha 50 juta, persediaan 75 juta, tanah 20 juta, bangunan dan peralatan 600 juta, investasi pada saham perusahaan PT Anak nihil, maka total debitnya 855 juta. Total debit ini harus balance dengan total kredit. Jadi kita lihat akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutannya kita bisa lihat di sini 320 juta dijumlahkan dengan 100 juta pada hutang usaha, hutang obligasi 100 juta, modal saham biasa 200 juta, dan saldo laba dari atas 135 juta. Maka hasilnya adalah 855 juta. Hasilnya balance dengan total debit pada laporan keuangan yang di atas. Selanjutnya dijumlahkan nilai 855 juta pada PT Anak di total debit dan kredit, dan juga untuk saat ini kita harus memindahkan jurnal eliminasi ke dalam kolom kertas kerja. Dari atas, yang pertama ada pendapatan. Saya buka dulu jurnalnya. Jurnal yang 13. Pada jurnal pendapatan dari anak perusahaan, kita simpan di debit 52 juta. Dan dividen diumumkan nilainya nihil. Terus juga investasi pada saham PT Anak nilainya dividen yang diumumkan nilainya sebesar 24 juta. Ini di kredit. Dan investasi pada saham PT Anak nilainya 28 juta. Kita simpan di kredit. Ini. Investasi pada saham perusahaan PT Anak. Selanjutnya pendapatan untuk KNP. Nilainya adalah 10 juta, kita simpan di debit, ini pendapatan untuk KNP, dan dividen diumumkan senilai 6 juta, kita simpan di kredit, dan juga kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali kita simpan di kredit. Saham biasa PT Anak nilainya 200 juta, dan juga saldo laba 1 Januari 20X1 100 juta, kita simpan di debit. Maka di kreditnya adalah investasi pada saham PT Anak 240 juta. 240 juta, dan juga kepentingan non-pengendali nilainya adalah 60 juta. Nih, kita simpan di sini, di kredit. Keuntungan yang terakhir, keuntungan penjualan tanah. Keuntungan penjualan tanah kita simpan di debit senilai 15 juta. Dan juga di kredit tanah nilainya sama adalah 15 juta. Maka kita jumlahkan untuk tahap ini sebelum kita masuk di konsolidasi, yaitu laporan laba rugi total debitnya kan ada 77 juta. Ini nilainya ini kemudian ditotalkan di kredit. Hasilnya nihil, maka 77 itu dipindahkan ke saldo laba bersih. Dan juga ke saldo
total kredit. Di saldo total kredit dipindahkan, maka hasil debitnya itu adalah 177 juta. 177 juta. Dan kredit nilainya adalah 30 juta ini. Kita jumlahkan, kan 15 dijumlahkan dengan 15 juta, dijumlahkan dengan 52 juta, dijumlahkan dengan 10 juta, hasilnya 77 juta. Terus 100 juta dijumlahkan dengan 77 juta, hasilnya 177 juta. Maka kita akan pindahkan nilai 177 juta ini menjadi kredit dengan 30 juta. Kemudian untuk laporan posisi keuangan saldo laba dan debit 177 juta ini dan 30 juta dipindahkan, total debitnya 177 juta dan kredit menjadi 377 juta. Maka hasilnya sudah tereliminasi ini balance. 377 juta di debit dan 377 juta di kredit. Untuk konsolidasinya, kita bisa lihat pada penjualan nilainya 600 juta. Hasil penjumlahan dan dari eliminasi tadi, keuntungannya nilainya hasilnya nihil, karena pada PT Induk dia tidak ada, dan kredit juga tidak ada. Sama juga dengan pendapatan. Lanjut, berarti konsolidasi dari penjualan ini 600 juta kita jumlahkan dari hasil nihil, hasil tetap 600 juta. Untuk beban pokok penjualan konsolidasinya dia 285 juta. Dijumlahkan dengan 70 juta dan 30 juta, maka hasil dari total debit konsolidasinya 410 juta. Laba bersih sebelum KNP 190 juta, dijumlahkan dengan 10 juta ini tadi. Maka konsolidasinya adalah laba bersih dicatat tadi konsolidasinya 180 juta. Untuk 300 juta pada saldo laba 1 Januari 20X1 dijumlahkan dengan 180 juta, 480 juta, dan 60 juta, maka hasilnya ini tadi yang ini 190 juta dikurang 10 juta, hasil 180 juta, bukan dijumlahkan, dikurangi. Dan ini juga 300 juta dikurang 180, 480, dan 60 dikurangi, maka saldo labanya 470 juta. Untuk konsolidasi di laporan keuangan tadi, 229 dijumlahkan dengan 110 kan 339. 75 juta dijumlahkan dengan 50 juta, hasilnya 125 juta. 100 juta dijumlahkan dengan 75 juta, hasilnya 175 juta. Sampai di investasi pada saham perusahaan PT Anak, tapi nilainya nihil, maka setelah dijumlahkan 339 juta, 125 juta, 175 juta, 215 juta, dan 1.400.000, hasil dari total debit konsolidasi adalah 2.254 juta. Maka akumulasi penyusutannya tadi kita jumlahkan lagi 450 juta ditambah 320 juta, hasilnya 770 juta. 100 juta pada hutang usaha ditambah 100 juta, 200 juta. Hutang obligasi 200 tambah 100, 300 juta. Modal saham biasa 500 tambah 200, 500 juta. Saldo laba juga seperti itu. Maka kita ketahui di sini saldo laba dari di atas itu tadi kan 432 juta. Dijumlahkan dengan 135 juta. Dikurangi dengan 100, dijumlahkan dengan 135 juta, dan juga pada eliminasi tadi juga ada debitnya 177 juta dan kreditnya juga ini, maka nilainya adalah 420 juta dan juga 64 juta. Maka ini kita jumlahkan 770 ditambah dengan 200, 300, 500 juta, 420 juta, dan 64 juta, maka nilainya balance. Jadi jika ini nilai konsolidasi pada total kredit dan total debit belum sama, maka itu belum balance pada konsolidasi. Karena ini sudah sama nilainya, maka
konsolidasi dan eliminasinya sudah balance, jadi sama nilainya, ini juga sama. Jadi mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan, oh belum, masih ada pada kepentingan non-pengendali nih. Laba bersih konsolidasi tahun 20X1 dihitung sebagai laba terpisah PT Induk. Jadi nilainya tadi kan 140 juta. Laba bersih pada PT Anak nilainya 65 juta. Jadi untuk laba antar perusahaan yang belum terrealisasi, tadi kita jumlahkan nilainya itu 140 juta dijumlahkan dengan 65 juta, maka nilainya adalah 15 juta. Pada laba bersih konsolidasi 190 juta. Terus ini laba untuk kepentingan non pengendali kan 50 juta. Ini dikali dengan 20%. Maka laba untuk kepentingan pengendali adalah 180 juta. Untuk kepentingan non pengendali, laba yang dialokasikan ke pemegang saham non pengendali dihitung sebagai bagian proporsional dari laba terrealisasi di PT Anak, yaitu pada laba PT Anak nilainya adalah 65 juta. Keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas aset adalah 65 juta, maka nilainya ini kan kita kurangi. Hasilnya adalah laba bersih terrealisasi 50 juta, maka hasil dari pengurangan 50 juta ini kita kalikan dengan 20% dari bagian proporsional KNP. Maka laba dialokasikan ke KNP adalah 10 juta. Selanjutnya, total kepentingan non pengendali ini pada akhir tahun 20X1 adalah sebagai berikut. Nilai buku pada PT Anak 31 Desember 20X1 saham biasanya 200 juta dan saldo labanya 135 juta. Maka pada total nilai buku dijumlahkan jadi 335 juta. Keuntungan antar perusahaan pada penjualan upstream tanah ada 15 juta dan nilai buku terrealisasi pada PT Anak 320 juta. Bagian proporsional pemegang saham dan non pengendali adalah 20%. Maka jika kita sudah menjumlahkan ini, kita sudah mengurangi ini 335 dikurang 15, maka hasilnya 320. Kita harus kalikan dengan non pengendali yaitu 20%. Maka kepentingan non pengendali mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi contoh soal dan penyelesaiannya yang telah dijelaskan oleh Saudari Devilia. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulan dari materi kami yaitu induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya seringkali terlibat dalam berbagai transaksi antara mereka sendiri. Transaksi tersebut sering merupakan bagian terpenting dari keseluruhan entitas konsolidasi. Transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa ini disebut transfer antar perusahaan atau intercorporate transfer. Ide pokok dari laporan keuangan konsolidasi adalah menyajikan aktivitas dari afiliasi konsolidasi seakan-akan perusahaan afiliasi yang terpisah tersebut merupakan satu perusahaan tunggal. Oleh karena itu, perusahaan tunggal tidak dapat diperbolehkan untuk memasukkan transaksi inter dalam laporan keuangannya. Maka entitas konsolidasi juga harus mengeluarkan seluruh pengaruh dari transaksi yang terjadi di dalam entitas konsolidasi dari laporan keuangan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, sesungguhnya kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.